Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari buku public speaking yang sudah dibagikan. Baik, nah di sini kita akan membahas tentang persuasive speaking. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Asa Nabila dan teman saya ada Muhammad Khairun Chandra. Baik, di slide pertama ini kita akan membahas tentang what is persuasive speaking. Jadi, tantangan bicara yang paling menuntut karena tidak hanya membutuhkan keterampilan yang telah Anda pelajari sejauh ini, tapi juga berarti harus memahami bagaimana kita itu meyakinkan audiens untuk mengubah sikap, keyakinan, nilai, dan perilaku. Nah, untuk tujuannya tersendiri adalah yang paling penting adalah mengubah atau mempengaruhi dari sikap, keyakinan, nilai anggota atau audiens. Nah, seperti itu. Slide ketiga tentang teori. Nah, di dalam persuasive speaking ini mempunyai sebuah teori atau LM. Nah, di sini itu teori ini dapat digunakan oleh pembicara untuk mengembangkan pidato persuasif yang akan berpengaruh dengan anggota audiens terlepas dari bagaimana prosesnya, dan model tersebut menyarankan bahwa orang memproses informasi dengan salah satu dari dua cara. Salah satu cara adalah intens dan lebih memakan waktu, mendengarkan menggunakan rute pusat. Nah, itu ya, yang pertama adalah rute pusat. Nah, kemudian menggunakannya itu dengan cermat, kemudian memikirkan apa yang dikatakan dan bahkan mungkin secara mental menguraikan pesan tersebut. Dan cara yang kedua yang disebut dengan rute peripheral. Nah, itu adalah jalan pintas mengandalkan petunjuk sederhana seperti evaluasi cepat, kredibilitas pembicara, atau pemeriksaan insting tentang apa yang dirasakan pendengar tentang pesan tersebut. Baik, kemudian selanjutnya yakni kita menentukan teori. Kan tadi sudah ada dua teori, yaitu rute pusat dan rute peripheral. Nah, untuk bagaimana ketika kita itu memilih atau menentukan teori tersebut, yakni yang pertama kita lihat kredibilitas dari pembicara atau pemeriksaan insting tentang apa yang dirasakan pendengar tentang tersebut. Jadi kita lihat dulu. Kemudian yang kedua adalah seberapa penting kita memandang masalah itu bagi kita. Jadi dilihat dulu, ini masalahnya itu penting gak sih? Nah, kayak gitu. Jadi agar kita itu ketika menentukan teori itu benar. Nah, seperti itu. Ketika Anda mempersiapkan pidato persuasif, Anda akan menggunakan teori ini dengan mengembangkan topik Anda sedemikian rupa sehingga Anda merasa terlibat secara pribadi dengan topik tersebut. Anda perlu mengembangkan alasan yang masuk akal sehingga anggota audiens yang menggunakan pidato pada pemikiran kritis sentral Anda atau argumen Anda meyakinkan. Untuk anggota yang kurang terlibat, Anda perlu menarik emosi mereka dan memasukkan informasi yang memungkinkan mereka melihat Anda sebagai orang yang kredibel. Selanjutnya yakni menurut Yunani Aristoteles, yakni retorika sebagai kemampuan untuk menemukan dalam kasus tertentu apa sarana persuasi yang tersedia. Nah, seperti itu. Kemudian pembicara dapat menghadirkan 3 jenis daya tarik dalam pidato yang akan memotivasi memotivasi audiens untuk menerima posisi yang diadvokasikan oleh pembicara. Dan ketiga jenis itu adalah logos, ethos, dan pathos. Pertama adalah logo atau daya logos, adalah daya tarik logis cara sistematis Anda menyusun argumen Anda dan cara Anda menggunakan penalaran untuk membangunnya dan mendukung klaim Anda dengan bukti. Nah, logo yang Anda buat sangat penting untuk meyakinkan anggota audiens yang menggunakan pendekatan pemikiran kritis sentral. Jadi yang dimaksud adalah kalian tuh harus ada yang logis gitu loh. Jadi ada bukti ketika kalian ngomong apa harus ada buktinya, itu oh ini loh buktinya ditunjukkan. Baik, yang kedua adalah etos kredibilitas atau etos. Nah, itu adalah rasa kompetensi dan karakter yang dapat Anda sampaikan. Nah, jadi ketika kalian atau pembicara itu mau menyampaikan sesuatu, harus ada rasa kompetensi dan karakter yang kalian sampaikan itu bagaimana. Oke, selanjutnya yaitu pathos. Nah, pathos ini adalah mengacu pada kemampuan Anda untuk meyakinkan audiens yang menggunakan pendekatan pemikiran kritis sentral. Nah, jadi itu tadi kan harus ada, yang pertama tadi harus ada bukti, kemudian kalian untuk menyampaikan itu harus punya karakter, dan kemudian kalian tuh harus meyakinkan bagaimana audiens itu untuk bisa yakin gitu kepada kalian. Baik, kemudian selanjutnya yakni menyesuaikan persuasi dengan tujuan awal.
Sikap saat audiens mulai mempertimbangkan tujuan pidato Anda pasti ingin memahami arah dan kekuatan sikap audiens saat ini tentang topik Anda, ya kan? Kemudian sikap adalah perasaan positif atau negatif yang bersifat umum atau bertahan lama tentang seseorang, objek, atau mengekspresikan sikap mereka tentang sesuatu. Anda dapat mengembangkan tujuan pidato dan argumen audiens Anda dengan cara yang Anda sikap inginkan. Secara umum, ketika audiens target Anda mendukung, cari tindakan. Ketika audiens target Anda tidak memiliki, carilah. Kemudian kesepakatan. Maksudnya carilah kesepakatan. Kemudian audiens target Anda menentang posisi Anda, carilah perubahan bertahap. Jadi ketika audiens Anda itu mendukung, ya kan, ketika audiens Anda itu mendukung kepada kalian atau kepada pidato yang kalian sampaikan, maka cari tindakan lain. Kemudian ketika audiens atau target Anda itu tidak yakin atau gimana, nah itu carilah kesepakatan biar mereka tuh untuk meyakinkan gitu. Kemudian ketika audiens kalian itu menentang posisi Anda, maka carilah perubahan yang bertahap. Jadi kalian tuh harus mencari, oh gimana sih biar mereka ini jadi yakin kepada saya. Nah seperti itu. Baik, kemudian presentasinya akan dilanjutkan oleh Mas Chandra, silakan. Oke, terima kasih Kak Asa. Untuk di slide selanjutnya, langsung saja. Di slide nomor 11 ada di tentang. Jika audiens target Anda sangat menentang tujuan Anda, itu tidak realistis untuk percaya bahwa Anda akan dapat mengubah sikap mereka dari menentang menjadi dalam nikmat. Hanya dalam satu pidato singkat. Sebaiknya ketika berhadapan dengan audiens yang bermusuhan, mencari perubahan dengan cara bertahap. Next, selanjutnya di slide nomor 12. Tidak ada opini. Jika audiens target Anda netral, Anda dapat berterus terang dengan alasan yang mendukung tujuan Anda. Tetap saja mungkin bijaksana bagi Anda untuk mempertimbangkan apakah mereka kurang informasi. Berarti kurangnya mungkin informasi itu kurangnya pengetahuan atau kurang paham mungkin ya. Kurang paham, tidak memihak atau apatis tentang topik Anda. Di slide 13 ada mendukung. Jika audiens target Anda hanya sedikit mendukung proposal Anda, tugas Anda adalah untuk memperkuat keyakinan mereka. Penonton juga dapat menjadi lebih berkomitmen pada suatu keyakinan dengan mendengarkan alasan tambahan dan bukti yang lebih baru yang akan mendukungnya. Jadi, jikalau audiens kita mendukung, tugas kita seorang pidato adalah memperkuat untuk meyakinkan audiens kita. Jadi seperti itu. Next, selanjutnya slide nomor 14 ada frasa tujuan pidato persuasif sebagai proposisi. Dalam pidato persuasif, tujuan tertentu dinyatakan sebagai proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang secara jelas menunjukkan posisi pada topik yang akan disuarakan oleh pembicara. Dan di sini ada 3 jenis utama tujuan persuasif, yaitu ada proposisi fakta, proposisi nilai, dan proposisi kebijakan. Oke, proposisi di sini ada proposisi nilai, yaitu meyakinkan audiens Anda bahwa suatu memiliki nilai lebih dari beberapa hal lain, atau Anda dapat meyakinkan audiens bahwa suatu memenuhi nilai standar. Dan proposisi fakta yaitu pernyataan atau ucapan yang sudah dirancang atau disusun untuk meyakinkan bahwa suatu itu ada atau tidaknya, atau terjadi, atau benar-benar atau tidak akan terjadi. Dan proposisi kebijakan
di sini ada pernyataan atau ucapan yang sudah dirancang atau yang sudah disusun untuk meyakinkan audien Anda bahwa mereka harus mengambil tindakan tertentu. Oke, next selanjutnya. Poin utama persuasif pidato. Secara persuasif pidato, poin utama adalah alasan yang mendukung tujuan dan yang mendukung materi adalah alasan. Jadi kita harus mempersiapkan. Di sini ada poin utama persuasif pidato, yaitu apakah alasannya berhubungan langsung dengan pembuktian proposisi, dan apakah saya memiliki bukti kuat untuk mendukung suatu alasan, dan apakah alasan ini akan persuasif bagi audien ini. Itu kita harus sudah pikirkan. Ya, bukti untuk mendukung alasan. Sebagai besar penonton akan mempercayainya, mereka ingin mendengarkan informasi yang mendukungnya. Jadi kamu harus memilih bukti apa yang Anda akan hadirkan, atau apa bukti yang Anda akan perlihatkan pada audien kita. Jadi kita harus memikirkan apa bukti itu berasal dari sumber yang dihormati. Terus apakah buktinya baru, dan jika tidak, apakah masih valid? Itu kita harus cek dulu. Dan apakah bukti benar-benar mendukung alasannya? Dan apakah bukti ini akan persuasif untuk audien ini? Oke, slide yang ke-20. Ada pola di kotak yang warna kuning. Pernyataan alasan adalah bentuk persuasif yang digunakan untuk membuktikan proposisi fakta, di mana Anda meyakinkan alasan yang paling didukung dalam urutan yang berarti. Ditarik di kotak yang warna merah, di situ ada pola kepuasan kriteria, adalah tindak langsung yang mencari kesepakatan tentang kriteria yang harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi proposisi, dan kemudian menunjukkan bagaimana proposisi memenuhi kriteria tersebut. Dan kotak yang warna hijau, pola refutatif, pola sanggahan membantu mengatur poin-poin utama sehingga meyakinkan dengan menentang argumen yang berlawanan dan memperkuat argumen Anda sendiri. Oke, untuk slide yang terakhir, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini mulai awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi saya dan Kak Asa. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau mungkin ada pertanyaan yang kurang paham dari pembahasan ini, bisa langsung saja kita diskusikan di matkulnya Prof. Ali di hari Kamis. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.